Kalau gue sendiri, gue sebenarnya agak kecewa ya. Gue kecewa dengan back dengan harga 4,5 yang kita gambarkan bakal menjadi value point kan. Ternyata Halo sahabat bacot, balik lagi sama kita bertiga di Bacotin FPL Indonesia. Yoi. Ya sekarang kita ngomongin Fantasi Euro. Waduh. Sudah menjelang matchday 2. Matchday 2. Oh, ngomongnya game week kan. Nggak ada game week kan, adanya matchday. Matchday ya. Nah, kita sudah selesai matchday 1. Sekarang kita mau bahas strategi transfer kita untuk di matchday 2 dan juga mungkin kita bahas beberapa pertandingan di matchday 2 ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita iya. mau mengajak para bacoters dan teman-teman untuk memainkan game MPL Fantasi. Caranya bukan karena dulu. Bukan karena. Caranya mudah, tinggal masuk ke link yang ada di id.mpl.live/fantasi. Udah lu ketik dah. Kemudian tinggal download di sekarang. Iya. Download sekarang. Jadi kan ketika lu udah ketik masuk ke linknya, di situ ada tautan download sekarang, tinggal lu klik link, udah download. Nah, pas udah di-download, nah lu mainkan gamenya. Nah, ada 3 alasan kenapa lu harus nge-download game ini gitu. Harus mainkan game ini. Yang pertama adalah karena banyak sekali jumlah pertandingannya. Nggak cuma ada dari satu liga saja, tapi dari berbagai macam liga besar dunia. Yoi. Walaupun liga besar dunia sekarang udah pada libur, tapi masih ada pertandingannya, yaitu Piala Eropa 2020. Jadi di situ juga ada di MPL Fantasi itu ada juga pertandingan Euro. Jadi nggak pusing-pusing memilih, aduh nggak ada pertandingan gitu. Terus alasan kedua, ada kompetisi, ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Berlian kemenangan itu senilai Rp200, di mana bisa dikonversikan ke saldo GoPay dan link aja. Dimana kalian tahu sendiri kalau saldo GoPay dan link aja tuh bisa dipakai buat macam-macam, makan, minum, transportasi, pulsa, pokoknya banyak banget. Terus ada lagi yang nanya nih, cara buat dapetin berlian kemenangan yang banyak itu gimana sih? Nah, ada caranya. Jadi lu pilih pertandingan yang kategori di Mega Big Trophy. Mega Big Trophy ini adalah pertandingan besar. Big match. Yang di situ hadiah berlian kemenangannya itu ribuan dan banyak. Banyak banget. Dan yang ketiga, ini nih game fantasi ini kan game pengatur strategi di mana lu menyusun tim, mengasah analisa dan memilih pemain yang akan lu tempatkan di formasi lu gitu. Iya. Jadi gini, alasan ketiga itu karena lu udah nyusun tim dengan pemilihan pemain lu sendiri, nonton bola lu jauh lebih seru. Bener. Kenapa? Karena tim yang menang itu tim yang lu pilih sendiri. Berdasarkan analisa lu sendiri. Nah, terus minta maaf, ini gue lupa nih nyampein. Jadi berlian kemenangan ini bisa lu konversikan tadi ke GoPay dan link aja. Itu lu nggak perlu nunggu. Bener, nggak perlu nunggu lama satu musim atau 1 bulan. Tapi selesai pertandingan akan langsung lu dapatkan. Jadi bagi kalian yang biasa digantungin di PHP, MPL Fantasi nggak gitu. Benar-benar real. Langsung ya. Nah, teman-teman gue ini pada ngomong, tapi gue masih kere nih tanggal tua. Nah, gimana tuh? Nah, terus gue kasih tahu nih di MPL Fantasi itu, ya, lu bisa bermain dengan gratis. Jadi ada namanya kontes Euforia Eropa di MPL Fantasi. Kontes Euro. Jadi kan kalau misalkan kalian lihat list pertandingannya tuh harus untuk mengikuti pertandingan itu kan ada yang belajar misalkan gratis, tapi kan nggak dapat berlian kemenangan. Nah, mulai sekarang itu ada yang namanya kontes Euforia Euro. Jadi di situ tanpa kita menaruh atau registrasi berlian kemenangan itu, kita bisa ikut dan bisa mendapatkan berlian kemenangan yang jumlahnya juga ribuan gitu. Mantap ya, enak. Makanya jadi kalau lu buat belajar ya ikut yang gratis dulu, tetap dapat berlian kemenangan walaupun tidak sebesar Mega Big Trophy.
Nah, terus total hadiahnya itu mencapai 45.000 berlian kemenangan. Dikali 200. Kali 200. Buset, banyak. 9 juta, bos. Jadi tunggu apa lagi, susun tim terbaik lo di Euro 2020 dan menangkan berlian kemenangan setiap hari. Oke. Makanya. Jadi alasan-alasannya sudah cukup jelas. Kelewatan deh kalau kalian nggak tertarik gitu. Yoi, makanya download sekarang. Cek linknya di description box kita dan juga ada referral code di bawah nih. Referral code kita kalau kalian masukin langsung mendapatkan 15 berlian bonus. Oke lah, tanpa berlete-lete lagi. Ayo kita langsung saja. Kita bedah strategi di matchday 2 kita itu kayak seperti apa? Strategi transfer. Gue gimana? Ya. Jadi gini, strategi transfer gue di matchday 2. Sebenarnya gue agak kecewa dengan Harry Kane ya di matchday 1. Ya. Nggak Harry Kane ya. Inggrisnya memang bermain terlalu banyak berputar gitu. Jadi gue melihat Harry Kane ini kurang banyak mendapatkan kesempatan di timnas Inggris. Kurang banyak mendapatkan suplai bola. Karena Foden mainnya bagus di kanan, Sterling mainnya bagus di kiri. Tapi mereka tidak bisa mensuplai si Harry Kane. Nah, untuk berikutnya ini kemungkinan gue akan mentransfer out si Harry Kane. Harry Kane gue transfer out, kemudian gue akan ambil Lukaku. Karena Lukaku kemarin, gue pikir Lukaku akan kurang suplai ya di Belgia ya. Tapi ternyata dia bisa mencetak 2 gol dan bisa poin wow gitu, dan gue agak ketinggalan sebenarnya nih. Nah, kemudian kan kita dapat 2 transfer nih ya di matchday 2 nih. Nah, kemarin itu gue punya Cancelo sebenarnya. Nah, tapi kan ternyata mendadak Cancelo dicoret dari timnas ya karena dia positif COVID gitu, dan ya gue harus men-take out si Cancelo, gue ambil Meunier. Jadi gue transferin dua-duanya itu Belgia. Karena emang back gue suram-suram sih, ada satunya Denayer, satunya Alioski gitu. Jadi gue harus agak ambil yang back dengan harga yang agak mahal juga. Walaupun Meunier masih so-so lah, nggak terlalu mahal. Jadi in the bank gue sebenarnya gue masih keep 1,5 juta yang mungkin akan gue pakai di matchday 3. Gitu. Jadi emang banyak kejutan sih kalau menurut gue di matchday 1 nih. Tapi ya agak kurang sesuai harapan. Oke. Kemudian gua Gimana tim lo? Tim gua masih ini sih sebenarnya masih percaya dengan tim yang gua susun. Cuman kalau ditanya strategi transfer, mungkin gua akan keluarkan De Jong. Frankie De Jong. Kenapa? De Jong. Tapi ini sih masih plan sih. Masih nungguin ya. Gue pengen masukin Bruno Fernandes. Tapi besok lawannya Jerman sih. Agak susah juga gitu. Iya. Jadi mungkin pengen lebih ngelihat aset-aset ini dulu deh, apa namanya. Ya udah sih gitu aja sih gue. Mungkin. Tapi berarti yang out De Jong. Mungkin De Jong, tapi kalau untuk satu lagi apa satu doang? Satu doang sih. Satu doang. Griezmann nggak lo take out? Enggak. Mungkin antara De Jong sama Petkovic. Gue masih mantau aset sih. Belum bisa menyebutin nama juga. Lu gimana, Bay? Kalau gue sendiri, gue sebenarnya agak kecewa ya. Gue kecewa dengan back dengan harga 4,5 yang kita gambarkan bakal menjadi value point kan. Ternyata sampah, mulai dari Denayer yang padahal main di uji coba terus-terusan ternyata dimasukin Boyata. Gue benci banget. Karena apa? Gue juga terpengaruh dari luar juga sih ya itu kesalahan gue bisa nyalahin. Gue awalnya pengen masukin Meunier buat back Belgia, tapi gue kepikiran ada Kastane. Wah pas Kastane main gue bilang bener nih keputusan gue masukin Denayer deh walaupun harga 4,5. Ternyata Kastane cedera kan, langsung tarik malah Meuniernya poin. Denayer nggak main. Maihli dan Eriksen ya kita nggak tahu dulu. Sebelumnya juga kita turut berduka-cita dengan Eriksen, semoga cepat sembuh Eriksen dan kalau bisa bermain lagi bisa main lagi ya.
Ya, kalau nggak karir yang lain lah sebagai pelatih juga bisa. Nah, Eriksen gue Zong, karena kan kemarin kejadian yang kemarin kan. Terus Mehli, iya juga ikutan Zong. Denmark juga jadi hilang fokus. Dan hilang fokus si pemain Denmarknya, Mehli juga Zong. With Wijndal yang uji coba main terus, yang main Patrick Van Aanholt. Aduh, bilang susah banget nih. Terus juga yang back murah pada nggak poin. Dan gua udah mikirin, wah kayaknya agak susah nih. Gua misalkan bermain, gua udah ketinggalan kan, udah beberapa pemain gue Zong, 4 pemain Zong, 4 pemain nggak ada poin, gua harus bermain agak lebih berani nih. Oke, gua mikir gua bakal masukin semua 2 pemain Perancis kemungkinan besar ya. Antara gua ngambil Mbappe dan Pogba atau Griezmann dengan Benzema. Gua kepikiran itu. Out di Karena Prancis ya gua all out di Prancis, kebetulan lawan Hungaria, gua rasa bakal banyak-banyakan gol juga ngincar di Hungari. Karena kan nanti kan klasemen juga nggak tergantung dari menang kalah juga kan, tergantung juga posisi banyak-banyakan gol. Jadi gue bakal all out di Prancis. Mbappe, Pogba atau Griezmann dengan Benzema gue. Gitu. Oke, gila lu, Bay. Udah serius banget agak, tapi gambling sih kalau Benzema. Gambling. Karena gue posisinya sekarang harus ngejar banget, nggak bisa kayak FPL lah nanti poinnya segala macem. Nggak bisa kalau di cuma 7 ya. Game fantasi yang 7 ini, kalau udah poinnya udah agak suram, langsung bermain high risk banget. Kalau gue resikonya gitu. Oke. Nah, untuk match dari 2 ini kita coba bahas dikit lah ya. Iya. Pertandingannya. Yang pertama mau gue tanyain itu nih yang kemungkinan akan seru sih. Masih berkutat dari Italia versus Swiss. Dimana Italia versus Swiss ini ini Italia bermain surprisingly menurut gue bagus sih. Dan menyerang dan berhasil mendominasi pertandingan pertama itu, nggak kayak Italia di era 2000-an ya yang mainnya ngantuk gitu. Itu menurut gue. Terus melihat pertandingan berikutnya yang agak lebih terlalu safe gitu, menurut gue Italia mainnya bagus banget dibandingkan dengan Inggris. Ya, lebih berani menyerang. Swiss juga berani menyerang gitu. Jadi kemungkinan menurut gue dari pertandingan ini kita bisa berharap banyak poin sih. Terutama Italia tuh siapa? Spinazzola, gila sih. Yeah. Kalau lihat permainannya, nyerangnya nggak tanpa ampun deh. Kesempatannya banyak, cuma memang dia poinnya nggak sebanyak kesempatannya. Kemudian ada pertandingan lagi yang seru itu Belanda Austria sih. Belanda Austria ya. Kemarin juga kejadian yang kita bahas, ada ya isu-isu politik di pertandingan Austria Makedonia kan. Ada konflik Serbia Albania lah zaman dulu itu yang Yugoslavia. Ya. Dan kalau Belanda Austria, gue ngeliat Belanda ini sebenarnya serangannya oke lah, variatif gitu dengan bermain 5 back. Tapi pertahanannya gembel anjir. Coba dengan bermain 5 back. Dan itu warga Belanda pun ternyata banyak yang protes bermain 5 back, nggak bisa nggak bakal banyak di counter attack dan banyak kemasukan gol. Kemarin pun lawannya kan ya baru Ukraina ya, walaupun kemarin sempat seru, tapi kalau lawan tim yang udah lebih gede lagi kayak macam Italia, Jerman, Prancis itu mah udah bakal habis-habisan nih counter attack ya. Iya. Dan gue rasa bakal padat nih. Ternyata Austria juga mainnya walaupun ya mediocre lah, tapi seenggaknya umpan-umpannya tepat gitu buat ke kotak penalti. Kalau gue ngeliat sih dari si Sabitzer itu. Nah terus terakhir yang mau kita kulik, sebelum kita tutup, yang mau kita kulik sedikit
Inggris versus Skotlandia. Skotlandia yang pertandingan pertama lawan Ceko, Ceko menyerang mainnya menyerang bagus, tapi sial di tapi depan. sial di depan. Melawan Inggris yang mainnya biasa-biasa saja. Kaget gue lihat Inggris mainnya banyak muter-muter Oh, iya, betul ya. kayak Iya. Chelsea eranya Lampard. Sumpah. Terus finishingnya agak kurang, kurang supply. Ini akan seru sih menurut gua karena Inggris pasti ingin Mengamankan poin lah. mengamankan poin, terus juga melawan kritikan yang Media yang bilang kalau Inggris main buruk gitu. Dan juga Skotlandia yang pasti butuh poin kan. Yang kemarin habis kalah lawan Ceko, mereka pasti juga ingin menang. Motivasinya juga tinggi, dan secara permainan menurut gue nggak jelek-jelek banget gitu. Ya gitu. Tapi memang gue lihat Scotland ini emang bagus serangannya sih, terstruktur. Cuman yang apesnya tuh nggak ada di depan gitu. Depan. Robertson mainnya keren, McTominay bagus loh. Bagus. McTominay bagus loh. Penyerangnya Robertson dia juga aja bagus, belum pasti. Penyerangnya aja belum pasti. Si Iya. Christie, si Dick, si Adam aja kemarin yang uji coba lagi, gue bingung orang-orang itu udah dicoba terakhir 2 kali, terus sempat nyetak gol pas pertandingan aslinya nggak dipakai. Gedek gue sama pelatih kayak gitu dah, anjir. Emang aneh ya Dendam Euro gue ya. sampai Iya. dendam gue sampai yang Belgia segala macem tuh, Belanda. Nah gue mikirnya gini, Skotland sama Inggris, tapi Inggris nggak bisa nutup mata kalau lawan Skotland ya, karena ya tau lah dendam negeri Britania Raya. Biasanya beda nih, walaupun mainnya di London, gua rasa Scotland bakal habis-habisan juga, malah lebih habis-habisan dibanding pas lawan Ceko kalau gue bilang, karena fight banget. Mereka nggak apa-apa lolos, yang penting bisa ngalahin Inggris, gimana sih coba ya kan, pasti mikirnya kayak gitu. Iya. Itu sama aja Everton sama Liverpool. Iya. Yang penting gua nggak apa-apa Everton nggak juara, yang penting gua di atas Liverpool gitu. Oke, cukup kali ya? Oke, mungkin segitu dulu dari kita. Mungkin bisa jadi gambaran untuk strategi transfer kita tadi, untuk Raka dan Bayu. Kalau gue kan belum bisa ngasih nama tuh, masih mantap-mantap. Ya udah, sekian dari kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.